Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wah, senang sekali ya. Pada kesempatan kali ini, saya Rasyana Sarisregar dari jurusan Sistem Telekomunikasi, Kampus UPI Purwakarta, akan menyampaikan proyek digital mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Selamat menyimak. Proyek kali ini berjudul Elysium Project, yaitu pengadaan aplikasi registrasi penduduk dan pos pelayanan berbasis robot sebagai sarana peningkatan pelayanan masyarakat. Keterkaitannya dengan materi pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah dalam menyukseskan era satu data oleh Disduk Capil. Juga sebagai penerapan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keterkaitannya sendiri dalam hal Disduk Capil dan era satu data adalah dalam hal berikut. Jadi, era satu data merupakan era di mana kita hanya memerlukan sebuah ID untuk bisa mengakses segalanya. Dalam hal ini tentu saja melakukan registrasi dan administrasi kenegaraan. Konsep ini sama dengan konsep yang dipakai oleh Google, di mana satu akun Google bisa digunakan untuk mengakses berbagai situs dan juga aplikasi untuk membuat akun. Nah, dari penerapan sila kelima Pancasila sendiri adalah bahwasanya setiap warga negara berhak melakukan pelayanan yang sama. Dengan diterapkannya proyek ini sendiri, praktek KKN akan sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada, karena sistem yang bekerja adalah teknologi. Nah, untuk hal yang ketiga sendiri adalah pencegahan kejahatan berbasis teknologi. Ya jelas saja, karena teknologi dan sistem pasti memiliki sistem keamanannya sendiri secara otomatis. Sehingga percobaan penghack-an dan sejenisnya bisa dihindari, bahkan bisa ditiadakan. Nah, tujuannya sendiri adalah mengidentifikasi ide serta unsur konsep baru dalam hal registrasi yang lebih efisien dan efektif, mengetahui fungsi serta peluang pemanfaatan teknologi dalam bidang registrasi, juga mengetahui peningkatan kualitas pelayanan masyarakat setelah dilakukannya pemanfaatan teknologi dalam bidang registrasi ini. Nah, berikut kita langsung masuk ke langkah-langkah proyeknya. Kita mulai dari latar belakang. Kita tahu sendiri, sejak zaman COVID-19, akselerasi pertumbuhan teknologi sangat luar biasa. Namun, hal ini juga pasti memberikan dampak positif dan negatif. Kita mulai dari dampak positif. Dampak positifnya sendiri adalah munculnya efisiensi dan efektivitas yang jauh lebih baik daripada jika manusia yang bekerja. Robot sendiri tidak memiliki rasa lelah, rasa lapar, dan bahkan tidak memerlukan uang pensiun yang manusia punya. Hal-hal ini yang memberikan robot kelebihan dibanding manusia. Hal-hal ini yang mengakibatkan robot dipekerjakan dan manusia semakin berkurang, bahkan sulit untuk mendapat pekerjaan. Namun, sisi negatifnya adalah peretasan data dan privasi, karena yang bekerja adalah robot yang tidak memiliki inisiatif dan tidak dapat berpikir tanpa diperintah, sehingga manusia yang melakukan peretasan itu akan sangat mudah melakukannya jika tidak ada sistem keamanan yang mumpuni. Nah, kita masuk sendiri ke definisi registrasi penduduk sebagai salah satu poin di topik kita kali ini. Registrasi penduduk sendiri adalah kumpulan keterangan mengenai suatu peristiwa sejak lahir sampai mati seorang warga sipil. Nah, untuk teknik yang dipakai sendiri itu kan kita bisa memulai dari kantor kelurahan, setelahnya akan diteruskan ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Nah, dari kantor kelurahan sendiri ini juga kita dapat mengetahui jumlah penduduk, jumlah lahir, jumlah yang pindah, dan jumlah yang datang, juga jumlah yang sudah tiada. Nah, dalam proyek ini sendiri, karena kita mengusung konsep teknologi, tentunya kita akan memerlukan sebuah aplikasi. Kali ini, saya akan menggunakan aplikasi berbasis web. Aplikasi ini digunakan karena mengonsumsi penyimpanan sedikit juga mudah mendeteksi percobaan peretasan. Karena semua saya rancang menggunakan konsep enkripsi end-to-end secara real-time online.
Teknisnya, dengan membuat akun dengan basis data yang sama dengan yang ada di KTP. Selebihnya hanya perlu upload berkas atau bukti pendukung ke websitenya. Hal ini akan didim error karena server yang tidak tertanam di HP membuat pendeteksian jika terjadi error lebih mudah ditemukan. Lalu kita masuk ke penjelasan di Dukcapil dan Era 1 Data, poin yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah, berdasarkan UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan pencocokan DTKS dengan NIK yang diampu Dukcapil. Optimalisasi NIK akan semakin intensif karena Ditjen Pajak sudah sepakat dengan Kemendagri bahwa nantinya NPWP akan dihapus untuk sepenuhnya diganti dengan NIK. Tidak hanya itu, optimalisasi NIK sebagai basis integrasi data juga merambah cakupan sektor-sektor lainnya, mulai dari provider jaringan, layanan telekomunikasi, asuransi, perbankan, pertahanan, kesehatan, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal, hingga pembangunan demokrasi. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, nantinya NIK akan dimanfaatkan dan dimaksimalisasikan untuk seluruh proses administrasi dan registrasi kenegaraan resmi. Konsep yang sama seperti yang diusung oleh akun Gmail oleh Google untuk masuk ke seluruh situs juga aplikasi. Dan hal ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Namun, penerapannya sendiri masih kurang karena terkendala beberapa faktor dan hal yang belum bisa dianalisis secara sempurna sampai hari ini. Nah, lalu kita masuk ke poin kedua, yaitu pos pelayanan berbasis robot. Seperti yang sudah dikatakan di judul tadi, bahwasanya registrasi penduduknya itu akan memiliki pos pelayanan berbasis robot. Karena robot sendiri tidak memiliki rasa lelah, tidak ada emosi. Kerusakannya juga dengan mudah diperbaiki oleh para ahli yang sudah kompeten di bidangnya. Komunikasi yang baik antara pengembang dan pengawas robot ini nantinya akan membuat dan menjamin semua problem teknis robot pelayanan cepat diatasi. Selain itu, adanya jadwal kontrol dan servis rutin pada semua pos-pos robot nantinya akan menjamin kualitas pelayanan robot tersebut. Nah, untuk teknisnya sendiri, nantinya itu akan adanya sinkronisasi aplikasi registrasi penduduk dengan pos pelayanan berbasis robot. Yang paling dasar adalah sebagai sarana peningkatan pelayanan masyarakat. Nah, nanti itu step by step-nya adalah masyarakat pada usia tertentu membuat akun dan mengisi data pribadi yang paling dasar. Ini nantinya akan tergantung kepada kebijakan pemerintah. Apakah anak yang baru lahir bisa memiliki ID card sejenis KTP atau menunggu 17 tahun seperti kebijakan zaman sekarang. Jika proses registrasi sudah selesai, selanjutnya Anda bisa datang ke pos pelayanan tersebut untuk mengambil dokumennya. Nah, jika terjadi error, dan tidak ada atau perbaikan otomatis belum selesai, Anda dapat datang juga ke pos tersebut. Misalnya ketika Anda mengupload berkas karena tadi kita menggunakan website, ketika mungkin websitenya itu error, Anda dapat datang ke pos pelayanan berbasis robot sendiri dan mengadukan keluhan Anda jika sampai sesudah beberapa saat website tersebut belum kunjung juga baik. Nah, akan diadakan sosialisasi, seminar pelatihan, dan workshop sejenisnya terkait program ini. Tenang saja, yang semua tenaga baik yang volunteer maupun yang dibayar oleh negara nantinya akan menjamin privasi Anda, karena pastinya beberapa orang itu akan dengan tidak sengaja membeberkan ID-nya kepada orang lain. Padahal hal itu sendiri adalah privasi yang kita usung di sini. Tenang saja, tenaga-tenaga sosialisator kita nantinya akan terjamin dapat menyimpan rahasia dan privasi. Nah, selanjutnya, pos-pos robot ini pada perencanaannya akan dibangun di seluruh Indonesia pada jarang yang sama di semua tempat manusia bermukim di Indonesia. Misalnya, kita lirik saja ke daerah Papua. Di Papua itu tidak semua tempat memiliki penduduk, tidak seperti Pulau Jawa atau Sumatera. Nah, walaupun demikian, pada cakupan daerah tertentu yang memiliki penduduk, di sana sendiri nanti akan dibangun pos-pos tertentu pada jarak yang sama seperti yang ada di pulau lainnya. Nah, kita masuk ke hubungannya dengan sarana peningkatan pelayanan masyarakat.
Inovasi sistem registrasi juga adaptasi teknologi terhadap sisi pelayanan masyarakat, di mana masyarakat tidak perlu antri berjam-jam untuk mengurus berkas registrasi kependudukan. Tidak adanya human error seperti kesalahan huruf dan angka, prosedur yang berbelit-belit, praktik KKN, terbuangnya waktu, tenaga, dan uang untuk mengurus satu item saja. Hal ini juga merupakan inovasi dari anak muda untuk negeri dalam rangka mewujudkan Indonesia emas di 2045, di mana teknologi yang harusnya berkembang pesat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan umat. Hal ini juga merupakan inovasi untuk mewujudkan generasi emas di 2045. Inovasi yang disumbangkan merupakan sebuah terobosan cemerlang yang dapat membuat kualitas kehidupan di Indonesia meningkat, bahkan sampai bisa menyaingi kualitas serta taraf hidup negara-negara superpower. Indonesia bisa menjadi pusat peradaban dunia jika berbagai ide dan kreativitas kaum muda terkait inovasi dikaji lagi, lalu diterapkan. Lalu kita masuk ke manfaat. Manfaat yang paling dasar itu merupakan manfaat. Kita mulai dari manfaat teoritas, yaitu bagi peneliti. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Bagi pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan teknologi untuk bidang registrasi. Sedangkan dari sisi manfaat praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyalurkan ide serta gagasan baru terkait pemanfaatan teknologi untuk mempermudah proses registrasi. Lalu, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan inovasi, kualitas, serta pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari secara lebih maksimal lagi. Lalu ini adalah daftar pustaka dari makalah yang sudah saya buat. Nah, teman-teman, sekian pemaparan ide dari makalah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Dan tanpa berniat menyinggung pihak manapun, saya sekali lagi meminta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.